Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang menjadi pendamaian dari Allah bagi kita. Kita menyembah Tuhan Yesus yang menjadi pendamaian dari Allah Bapa dalam Roh Kudus bagi kita. Santo Paulus pada suratnya kepada umat di Korintus, khususnya di surat yang kedua, 2 Korintus bab 5 yang mengatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Pelanggaran mereka adalah pelanggaran manusia kita. Jadi Allah mendamaikan dunia dengan kita melalui Kristus yang telah wafat. Darahnya yang tertumpah di salib menjadi darah yang menghapus dosa kita, sehingga kita didamaikan oleh Allah dan dengannya dengan Allah berkat wafat Kristus itu. Yang mau saya tekankan di sini adalah kata-kata Santo Paulus. Bagaimana Allah ketika mendamaikan dunia melalui Kristus, dunia dalam arti manusia dan seluruh isinya, yaitu umat manusia, kita termasuk kita, Allah tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Kita bisa sungguh mengagumi kebijaksanaan dan terutama kemurahan hati Allah ini. Biasanya dalam hubungan relasi, perjanjian perdamaian, kita tahu ya, biasanya kalau ada perjanjian perdamaian itu mengandaikan sebelumnya terjadi sengketa. Terjadi bahkan kalau antar bangsa atau antar kelompok itu peperangan. Ketika diadakan gencatan senjata, kemudian mereka tidak boleh melawan satu sama lain, diupayakan jalan damai. Dan dalam perjanjian damai tersebut kalau dicapai itu biasanya ada syarat-syarat. Kelompok ini mendapat apa tapi tidak boleh apa, kelompok yang lain mendapat apa tapi tidak boleh apa. Dan mesti biasanya seimbang kalau kelompok itu sama-sama kuat. Hal ini tidak terjadi dalam konteks pendamaian oleh Allah bagi kita melalui Kristus. Sebab seumur-umur manusia tidak pernah benar. Sukanya berdosa dan jatuh setiap saat berdosa. Tetapi Allah tetap mengikat perjanjian dengan kita, perjanjian damai juga. Tapi lalu menjadi tidak seimbang sebenarnya. Karena dari pihak Allah sama sekali tidak ada kesalahan, tapi dari pihak kita full kesalahan, full dosa, full pelanggaran. Suatu perjanjian yang tidak seimbang karena Allah begitu kudus dan kita begitu dosa. Maka pendamaian yang kita peroleh melulu anugerah. Sebab kita tidak memberi apa-apa kepada Allah. Sementara Allah memberikan rahmat-Nya segalanya, kehidupan, pengampunan terutama. Dan peristiwa itu terjadi pada diri Yesus Kristus ketika wafat disalib. Dengan korbannya disalib,
kita didamaikan oleh Dia. Dan korban di salib yang merupakan pendamaian, yang menjadi ikatan perjanjian antara kita dan Allah melalui Kristus ini, dihadirkan dalam perayaan Ekaristi. Setiap kita merayakan Ekaristi, kita dihadirkan oleh Roh Kudus yang menghadirkan itu kurban pendamaian yang membuat kita menjadi bersih putih kembali seperti salju, supaya kita pantas di hadapan Allah Bapa berkat Kristus yang telah mengorbankan diri untuk kita. Sekali lagi, kita didamaikan oleh Allah berkat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Marilah kita ambil waktu dalam adorasi ini untuk mengagumi pertama ketidakseimbangan antara kita dan Allah. Allah yang begitu kudus, kita yang begitu berdosa. Tapi Allah berkenan mendamaikan tanpa memperhitungkan kesalahan kita. Dan yang kedua, anugerah pengampunan, anugerah pendamaian yang kita terima dalam Ekaristi. Setiap kita menyambut tubuh Kristus, kita pun sebenarnya aslinya juga sedang ambil bagian dalam anugerah pendamaian dari Allah ini. Dan kita semua melalui adorasi, kita sedang menyembah Tuhan. Tuhan Yesus yang menghadirkan belas kasih Allah dan pendamaian kepada kita. Dan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita mengajak kita bersyukur, menyembah betapa kita orang berdosa, tetapi tetap didamaikan oleh Allah melalui Kristus yang wafat, melulu kesalahan kita. Sehingga pendamaian ini sungguh-sungguh anugerah semata-mata dari Tuhan Allah sendiri. Kita puji Tuhan, kita lambungkan namanya. Sebab kita orang-orang yang telah didamaikan, telah hidup baru. Sehingga kita juga diminta hidup sesuai dengan perjanjian itu. Supaya menjadi semakin layak di hadapan Tuhan. Dan berani juga berdamai dengan setiap saudara kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.